ya, supaya segala apa yang kita akan laksanakan berjalan dengan lancar. Silakan Sally dipimpin doanya, Nak. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, agar pagi ini kita mulai pelajaran dengan lebih semangat, lebih ceria ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Semua sehat ya pagi ini, Nak? Ada yang tidak masuk? Materinya masuk semua, alhamdulillah ya, cukup ya. Tangan kalian di perut. Sambil kalian rasakan ketika perut kalian mengembang dan mengepis saat kalian menarik dan melepaskan napas. Bisa kita mulai? Mulai. Tarik napas, lepaskan. Tarik lagi, lepaskan. Panjang mungkin ya sampai rasanya lega ya. Lepaskan. Yang kalian rasakan apa setelah kalian menarik napas panjang? Apa yang kalian rasakan? Lega. Kemudian apa yang ada di pikiran kalian ketika menarik napas panjang? Tenang. Rasa pikiran itu lebih tenang, lebih jernih. Kita kemarin belajar apa, Nak? Bab berapa? Tema berapa? Tema 4. Apa judulnya? Globalisasi. Apa itu globalisasi? Kemajuan zaman. Kemajuan zaman. Teknologi. Apalagi kemajuan zaman, teknologi, dan modernisasi. Nah, modernisasi itu semua, teknologi juga, itu semua tidak terlepas dari usaha. Ya. Usaha itu ada orang-orang yang berpikiran brilian, berpikiran cerdas untuk memajukan negara, memajukan ekonomi, mensejahterakan ekonomi negara. Nah, tema 4 kemarin itu ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita masuki sekarang. Sekarang kita akan masuk ke tema berapa? 5. Apa judulnya? Wirausaha. Wirausaha. Para wirausaha inilah yang memajukan usaha sehingga ekonomi kita jadi lebih maju. Jadi rumah wirausaha itu apa? Menghasilkan jasa dan barang. Lalu kalau ada wirausaha pasti ada wirausahawannya. Apa itu wirausahawan? Sekelompok orang-orang yang berani mengambil resiko. Sekelompok orang-orang yang berani mengambil resiko dan Mengambil resiko dan membuka lapangan pekerjaan. dan membuka lapangan pekerjaan. Pintar. Untuk membuka usaha itu dengan kemandirian, lalu kreativitas, berinovasi, dan mencari celah usaha. Bagus, berarti sudah dibaca di rumah ya. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dan negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam maneh secara benar. Dan dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis formulir ekstrakurikuler, lomba, dan lain-lain secara terperinci. Nah, jadi nanti kita akan belajar dengan berkelompok ya, Kemudian kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu bagikan ya. Ibu beritahu dulu tentang kompetensinya ya. Di sini ada 3 muatan pelajaran. Pertama IPA, IPS, dan bahasa. Di sini ada 4 kompetensi inti ya. Kemudian ada juga kompetensi dasarnya. Kalian siap semua untuk belajar hari ini? Ya. Betul sehatnya ya? Ya. Ibu tanya, apa tadi posisi Indonesia di negara di ASEAN, di lingkup ASEAN, ada yang tahu? Apa Sally?
sebagai tuan rumah dan sekretariat ASEAN. Oke, sebagai tuan rumah dan sekretariat ASEAN. Jadi ketika dibentuknya ASEAN, 5 negara itu Indonesia sebagai tuan rumahnya. Karena ada Malik waktu itu Menteri Luar Negeri kita sebagai ketuanya ya, ketua dari ASEAN. Nah, subtema ini ada judul kecilnya, subtema 1 ini judulnya kerja keras berbuat kesuksesan. Di situ ada materi tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, tentang Udin dan Edo serta kawan-kawannya Siti. Dia berkunjung ke pameran ASEAN. Itu pameran terdiri dari beberapa anjungan. Coba ibu baca, nanti kalian akan mencari kata yang menurut kalian baru didengar ya. Dengarkan. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani dan teman sekelasnya. Mereka berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka juga ingin sekali melihat bukti dari mereka pelajari. Sampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran ini diikuti oleh 10 negara ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah toraja yang unik dan menarik. Dari yang ibu bacakan, kalian sudah menyimak. Coba ibu mau minta tolong ke depan. Siapa yang merasa tadi mendengar ada kata-kata baru? Saya. Siapa yang merasa mendengar ada kata-kata baru dari yang ibu bacakan? Saya, Bu. Aulia dulu, silakan. Nah. Siapa lagi? Aku. Sally. Unik, boleh. Baik, itu ada beberapa kata yang menurut teman-teman kalian kata baru. Baik, ibu akan jelaskan. Unik itu maksudnya ya menarik di situ ya. Dia agak berbeda dari yang lain tuh, unik ya. Jadi orang akan tertarik untuk melihatnya, untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya ya. Itu karena dia unik. Lalu rumah Toraja itu adalah rumah. Nih di sini kebetulan ada ya. Rumah Toraja asalnya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau di sana disebutnya rumah Tongkonan ya. Itu rumah Toraja karena asalnya dari suku daerah Toraja ya. Itu rumah Toraja. Lalu anjungan itu adalah stand tempat pameran digelar. Ini stand Indonesia, ini stand Malaysia, itu stand Vietnam, stand gitu. Kalian di situ kan ada pertanyaan ya di buku yang sudah kalian lihat. Tidak perlu ditulis soal, cukup kamu tulis jawabannya nanti di buku lainnya. Kerjasama di negara ASEAN itu apa saja? Kerjasamanya ya di negara ASEAN apa saja? Aulia terus yang duluan. Dirga, pendidikan. Ayo gantian ya. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya. Ya, bagus. Semuanya sudah bisa menjawab, sudah berani ke depan ya. Di rumah kira-kira punya tidak? Penting. Punya Bu. uang koin. Punya. Cemiti. Punya. Paku. Punya. Apalagi punyanya? Kertas dari besi, Bu. Iya, kertas dari besi. Lalu punya alat elektronik tidak? Punya. Apa saja? Kipas, televisi, kipas, magicom. Televisi. Kalian pernah tidak merasa kalau ketika kalian pegang dia seperti menarik? Pernah. Apa itu contohnya? Ketika kita tutup, kalau tidak kita taruh dia jebrek mau nutup sendiri. Karena apa? Dia ada daya magnet di pintunya, memang ada. Untuk mengunci sebuah kulkas itu adalah ada daya magnet. Kalian tahu magnet ciri-cirinya apa? Ada Apa 2 saja? kutub, memiliki 2 Ada kutub. 2 kutub. Apa saja namanya kutubnya? Utara dan selatan. Lalu apa
Kenapa dikatakan magnet batang? Karena tinggal seperti batang. Lalu magnet silinder karena seperti tabung. Dan magnet jarum karena seperti jarum. Lalu kalau magnet radam, ada yang tahu nggak? Kayak bentuk tapal kuda. Iya, karena bentuknya seperti tapal kuda. Kembali di muatan IPA, di bawahnya ada soal-soal ya yang harus kalian kerjakan nanti ya. Apa itu simbol U, simbol S? Kutubnya. Utara dan selatan. Nih, selanjutnya ibu mau minta tolong nih salah satu ya. Itu ada teks tentang kutub-kutub magnet. Siapa yang bersedia menjawab? Siapa yuk yang laki dulu? Nah, Azril. Azril boleh Azril? Silakan. Semua magnet mempunyai gaya magnetnya sangat kuat. Di daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S. Sering dijumpai magnet yang tertulis N dan S. N merupakan kutub utara. Magnet itu yang berarti utara, sedangkan S kutub selatan yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda, ladam, atau jarum. Pada bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Itulah tadi ya teks tentang kutub-kutub magnet, menjelaskan apa itu kutub-kutub magnet. Nah, di sini kita akan berdiskusi, tapi sebelumnya ibu mohon kalian segera berkelompok. Sekarang kalian sudah berkelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditulis nanti kalian dapat buku. Ini sebelah sana anak-anak pergi. Ditulis langsung di situ di bukumu ya jawabannya. Ditulis kelompoknya, ditulis jawabannya. Itu pertanyaan. Gimana? Sudah selesai belum? Ayo. Kerjasamanya, ayo saling kerjasama. Udah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, kelompok 4, kelompok 5. Mana kelompok 1, 2, 3 mana? Baik. Terima kasih sudah ngumpul. 5 kelompok ya. Dari kelompok 1 ada Ilham, Nanda, Safa, dan Hikmah. Ya, kelompok 2 Laila, Alif, Dika, Arjun, dan siapa tuh belakang? Oh, Ella. Udah ya, udah kumpul semua. Ya, terima kasih. Nih, nanti ibu akan beri nilai. Setelah lulus dari SD, kalian mau melanjut ke SMP? Ya, Bu. Yakin semua melanjut ya? Janji ya harus melanjut ke SMP. Nah, kira-kira kalian kan ke SMP harus daftar tuh. Ya. Kalau daftar berarti kalian akan disuruh ngisi apa? Formulir. Formulir. Apa sih formulir itu? Identitas diri. Iya, lembaran keterangan yang berisi identitas diri. Nah, identitas yang ada di formulir itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja identitas yang ada di dalam formulir? Saya, Bu. Iya, Sally. Nama lengkap. Udah, lain lagi siapa lagi? Siapa? Umur, Ella. Kelas. Firda. Alamat Dimas. Apa Mas? Kode pos benar Dimas. Apa lagi? Saya, Bu. Tempat tanggal lahir bagus Rey. Siapa? Aulia. Agama bagus. Ilham. Pendidikan lagi. Andika nama sekolah. Muni. Benar. Apa lagi? Ada lagi satu lagi yang kalian belum sebut. Azril. Prestasi yang ibu tunggu ya. Prestasi. Karena identitas diri, nama, umur, alamat, nomor telepon segala, riwayat pendidikan, dan prestasi. Atau kalau untuk daftar kerja ya
mendata diri kalian di buku. Silakan dikerjakan sekarang. Isi formulir yang ada di buku itu dengan buku kalian. Silakan sekarang masing-masing. Kelompok 1 sebagai tuan rumah ASEAN ada perusahaan maka negara rumah lebih bagus. Ini bukunya kelompok 1. Bukunya di depan nih ambil sudah ibu biji. Kelompok 82. Kelompok 4 dan Ferdi kelompok ini. Coba ibu tanya, formulir itu hanya untuk mendaftar sekolah saja kah? Tidak. Apalagi Mengikuti suatu kegiatan. iya. Daftar sekolah, daftar kerja dan mengikuti suatu kegiatan. Contohnya kegiatan apa? Ekstrakurikuler, pramuka ya, pramuka, olahraga, kesenian. Sudah disimpulkan juga ya tentang ASEAN, posisi dan peranannya kalian sudah tahu. Manen batang, manen apalagi? Jarum, senjata, adab, dan lingkaran ya. Guna-guna manen sudah tahu banyak digunakan di dalam alat elektronik. Dan formulir juga sudah tahu gunanya untuk mendapatkan suatu kegiatan dan untuk kegiatan. Apa yang kalian pikirkan saat ini ketika kalian selesai belajar? Coba Sally ibu tanya, menurut kamu pelajaran kita hari ini membosankan tidak? Tidak. Tapi Menyenangkan. menyenangkan alhamdulillah. Kan satu lagi, siapa lagi? Saya Bu, Iya siapa? saya jadi paham apa gunanya formulir. Iya, apa guna formulir dan jenis-jenis formulir ya alhamdulillah. Ingat pesan ibu, kalau sudah dibantu oleh orang tua, ucapkan kata apa? Terima kasih. Ketika akan minta tolong, minta bantuan, ucapkan apa? Minta tolong. Minta tolong. Lalu ketika sudah dibantu, ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk menutup pelajaran kita, silakan kembali kalian menghadap ke depan. Mau Sally dibantu berdoa lagi nak? Mari teman-teman, pelajaran sudah usai. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika awal memasuki modul 2.2 ini, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, saya berpikir tadinya akan merasa kesulitan untuk menerapkan isi dari modul ini, yaitu pembelajaran sosial emosional, karena terkendala dari karakter saya sendiri, yaitu lumayan tegas dan cukup disiplin. Tetapi setelah proses berjalan, saya pelajari lebih dalam dan saya menghayati apa itu pembelajaran sosial emosional dan saya coba terapkan kepada anak-anak didik saya. Ternyata saya bisa melakukannya. Saya merasa nyaman mengajar dengan pengendalian emosional yang bisa saya lakukan dan anak-anak didik saya pun lebih merasa senang dan nyaman belajar dengan saya. Tidak lagi terlalu menerapkan kedisiplinan tinggi seperti sebelum-sebelumnya.